Apa yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk mengkonkretisasi janji terhadap umat Islam itu, Mas? Ada programnya adalah gaji untuk guru ngaji dan ini akan dinasionalkan. Tampil di barisan depan untuk kemudian kontra produktif terhadap posisi Ganjar waktu itu yang juga memang terseret dalam isu wadas. Mengomentari bagaimana sikap Mas Ganjar, menurut saya pada saat itu yang saya sebagai oposisi, dia memenuhi dan bertanggung jawab atas apa yang kami desak pada saat itu. Kemarin kita sudah banyak berbincang terkait dengan eksistensi tiap-tiap pasangan calon dengan barisan pendukung muda dari pasangan nomor urut 1 dan juga 2. Dan saat ini giliran pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Di sini sudah hadir bersama saya Ikhwan Bujang, salah satu jubir muda dari tim pemenang Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan eksistensi program kerja sekaligus agenda-agenda prioritas yang diusung oleh pasangan ini, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu, Mas. Kemarin-kemarin ketika kita membuka kasus wadas, Mas sebagai salah satu tokoh muda dari kalangan mahasiswa yang memang tampil di barisan depan untuk kemudian kontra produktif terhadap posisi Ganjar waktu itu yang juga memang terseret dalam isu wadas. Tapi sekarang Mas berada di barisan muda pendukung Ganjar. Bagaimana ceritanya sampai pendirian politik itu bisa berubah dalam jangka waktu singkat? Kira-kira apakah hal ini ada pengaruh dari transaksi politik di belakangnya ataukah ini memang muncul dari kesadaran pribadi Mas sebagai seorang aktor intelektual di Indonesia, Mas? Silakan. Ini langsung ya. Ya jadi gini Mas, memang pertama mungkin kita bisa semua profiling juga secara clear dan jelas. Di tahun 2022 saya menjabat sebagai Ketua BEM Undip. Dan memang di situ kami secara tegas dan bersepakat untuk menjadi oposisi dari kasus wadas itu sendiri. Dan sampai hari ini posisi saya sebenarnya juga masih sama. Kita bersama-sama sangat menyayangkan apa yang terjadi di wadas itu. Gitu. Mulai dari awal gitu. Cuma begini, ada beberapa hal yang sekiranya perlu saya jelaskan. Pertama antara prinsip dan pendirian politik saya secara pribadi. Yang kedua dalam konteks wadas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah konteks bagaimana Pak Ganjar ini ya atau Mas Ganjar ini dalam menyikapi isu wadas itu sendiri. Ini saya coba buka di sini. Dan ini mungkin pertama kali saya bicara di depan publik. Pertama adalah pada saat itu kami memang bersepakat dan posisi saya dan teman-teman yang lain masih sama. Kita sangat menyayangkan dan di satu sisi juga waktu itu ada beberapa tuntutan. Nah cuma menurut saya kita harus secara fair dan objektif melihatnya. Pertama, apa yang mau kita persoalkan dari kasus wadas, Mas? Nah kalau secara review kasus secara keseluruhan memang banyak penyelewengan di situ. Ditambah itu dengan proyek strategis nasional berkaitan dengan tambang batu andesit dan lain sebagainya. Cuma yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Konteks wadas ini jangan sampai kemudian juga kita politisasi. Gitu. Posisi saya waktu itu saya sangat jelas menentang dan saya meminta pertanggungjawaban ke Mas Ganjar selaku gubernur dan teman-teman yang lain. Apa? Untuk bertanggung jawab. Apa yang terjadi di wadas? Satu, terjadi represivitas dari aparat waktu itu. Maka kami menuntut ke Mas Ganjar, tarik semua aparat, tindak mereka, dan bebaskan teman-teman kita yang ditangkap warga di sana. Tidak sampai dalam waktu yang lama, Mas Ganjar langsung nelpon Kapolda. Minta Kapolda untuk menarik semuanya. Kondusifkan desa di sana. Dan itu terjadi. Yang kedua, kami menuntut pada saat itu, Mas harus bertanggung jawab. Gitu. Akhirnya apa? Tidak sampai 5 hari dalam waktu seminggu, Mas Ganjar datang ke lokasi, Mas. Mas Ganjar datang ke lokasi, menemui warga, berdialog dengan warga, dan beberapa teman-teman warga kita yang tertangkap itu dibebaskan. Dan yang ketiga, kita minta waktu itu ganti rugi. Dan Mas Ganjar juga memenuhi
dan akhirnya membuka diri untuk dilakukan mekanisme-mekanisme ganti rugi sesuai dengan keinginan dari warga. Jadi kalau kita mau mengomentari persoalan kasus Wadas dari konteks apakah kasus ini bermasalah, ini beda lagi. Tapi kalau kita mau mengomentari bagaimana sikap Mas Ganjar, menurut saya pada saat itu yang saya sebagai oposisi, dia memenuhi dan bertanggung jawab atas apa yang kami desak pada saat itu. Oke, baik Mas. Bukankah dalam konteks ini Mas Ganjar tidak memikul tanggung jawab itu secara sepenuhnya? Karena kalau dilihat, proyek ini merupakan gagasan dari pemerintah pusat yang masuk dalam konteks proyek strategis nasional. Betul. Bagaimana posisi Mas Ganjar bisa mengambil alih keseluruhan tanggung jawab itu, Mas? Nah, justru itu yang kami cukup kagum dengan pola kepemimpinan dari Mas Ganjar. Ketika terjadi meletusnya kasus Wadas, dia tidak menyalahkan siapapun pada awalnya. Dan dia yang langsung pasang badan. Mas Ganjar yang langsung pasang badan, mengkondisikan seluruh aparat dan Pemprov pada saat itu. Dan Mas Ganjar berani untuk menghadiri dan bertemu dengan para demonstran. Nah, mekanisme seperti apa? Mungkin ada beberapa mekanisme di dalam birokrasi yang tentu ditempuh Mas Ganjar. Cuma satu hal yang kami yakini dan kami ketahui, Mas Ganjar tidak lari dari masalah. Walaupun mungkin bukan dia yang memulai, tapi dia berani mempertanggungjawabkan itu semua sampai selesai. Bukankah ada relasi Mas Ganjar dengan Pak Joko Widodo waktu itu? Dan kalau dalam konteks politik, bisa saja orang berpikir, Mas, apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar bisa jadi itu merupakan bagian dari perintah Pak Joko Widodo untuk meredam kemarahan masyarakat di lapangan. Ya, nah, cuma dalam realitanya kita juga harus melihat korelasi proyek ini dari kementerian apa, pun apakah ada memang instruksi secara langsung dari presiden. Kalau kita melihat rentetan peristiwanya dalam waktu dekat, menurut saya pribadi, akar permasalahan ini mungkin, mohon maaf, mungkin ada juga yang menskenariokan di belakang. Tapi di satu sisi, saya melihatnya ini sosok yang sangat bisa menyelesaikan permasalahan dan mempertanggungjawabkan tanpa harus menyalahkan orang di awal dan bergantung kepada siapapun. Artinya melibatkan kepentingan seluruh elemen yang terkait di dalam. Daripada memperuncing masalah, mending dicari alternatif untuk menyelesaikan itu dalam jangka waktu singkat. Baik, Mas. Dan apakah itu yang menjadi dasar kepantasan Mas secara pribadi untuk kemudian merubah pendirian politik Mas? Ini kalau berkaitan dengan pendirian politik saya gitu. Sebenarnya walaupun memang dulu saya oposisi dari Mas Ganjar gitu, cuma ada satu kata mentor saya yang pribadi secara prinsipil yang saya pegang adalah kita boleh mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi bantulah pemerintah sekuat-kuatnya. Dan itu yang saya pegang. Ketika saya mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya, saya juga berjanji saya akan membantu pemerintah sekuat-kuatnya, siapapun itu. Nah, dalam konteks ini, saya menjatuhkan pilihan saya kepada Mas Ganjar. Karena kenapa? Banyak pertimbangan, saya melewati berbagai macam diskusi panjang dari ketiga tokoh itu tadi, 01, 02, dan 03. Dan di sini saya memperjuangkan bukan hanya atas diri saya sendiri, Mas. Ataupun Mas Ganjar saja, ataupun Prof. Mahfud. Tapi saya memegang nilai, saya memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dan begini, saya melihat ketika Bu Megawati akhirnya memutuskan pilihan kepada Mas Ganjar, dia mengorbankan ego ambisinya untuk tidak mencalonkan anaknya. Itu sangat luar biasa pertama. Kedua, beliau dan partai koalisi memutuskan untuk Prof. Mahfud menjadi wakil presiden, calon. Dan menurut saya, kita mungkin tidak akan dapatkan momentum waktu dalam 5 tahun atau 10 tahun lagi. Hal seperti itu terjadi karena demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Seorang putra terbaik bangsa, akademisi, trias politika sudah dilalui semuanya, bersih, tidak ada beban, bisa menduduki posisi calon wakil presiden. Itu luar biasa. Menurut Anda ini adalah kolaborasi pasangan yang ideal, yang sangat ideal untuk Indonesia. Terlepas dari masalah pendirian politik Mas dan juga persoalan Wadas terkait dengan Ganjar. Gini Mas, kita lihat dalam konteks kampanye Mas Ganjar dan juga dalam debat-debat capres beberapa hari belakangan, kita sering mendengar banyak sekali prioritas agenda yang diusung oleh Mas Ganjar. Salah satunya janji dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap umat Islam dalam konteks melibatkan mereka tanpa ada asas diskriminasi
dalam mengawal roda pembangunan nasional. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud untuk mengkonkretisasi janji terhadap umat Islam itu, Mas? Oke, begini. Saya akan coba langsung jawab dari visi misi dan juga program konkretnya. Kalau dikatakan Mas Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen untuk melakukan pembangunan SDM dengan keterlibatan umat Muslim, di sini ada 2 poin utama, Mas. Tidak muluk-muluk, tapi Mas Ganjar dan Prof Mahfud menekankan 2 hal. Ya. Untuk perbaikan infrastruktur dari umat Muslim itu sendiri, dalam hal ini rumah ibadah. Dan yang kedua adalah harus adanya perhatian terhadap SDM. SDM ini adalah yang kita sebut sebagai para pelaku. Misalnya marbot masjid, para pendidik, guru ngaji. Ini yang akan diberikan perhatian lebih. Makanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud di dalam 21 program prioritas ada 2, Mas. Yang langsung konkret. 1, masjid sejahtera. Di sini kalau kita lihat berdasarkan data, ada 740.000 masjid yang kurang layak di Indonesia. Maka Mas Ganjar dan Prof Mahfud berkomitmen untuk melakukan pendataan secara menyeluruh dan berkomitmen untuk membangunkan rumah ibadah yang layak agar umat Muslim bisa beribadah dan berkumpul dengan rumah ibadah yang layak. Selain dari konteks meningkatkan kapasitas infrastruktur berupa rumah ibadah, selanjutnya? Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Mas Ganjar tidak hanya fokus terhadap rumah ibadah saja, masjid itu tadi. Tapi yang kedua adalah perhatian terhadap guru ngaji. Dan ini kami sampaikan, ini tidak janji. Karena ini kami bukan bicara soal akan. Tapi sudah dilaksanakan di Jawa Tengah, Mas. Di tahun kemarin pada saat Mas Ganjar menjabat, kurang lebih ada insentif sebesar 1,2 triliun yang diakumulasi yang diberikan kepada guru ngaji. Kami melihat kita tidak bisa dan kami berkomitmen kita tidak akan mempolitisasi umat beragama siapapun itu. Kami langsung fokus bangun rumah ibadah yang layak, sejahterakan, berdayakan, dan yang kedua adalah para pelakunya, marbot masjid, para pengurus masjid, termasuk guru pendidik. Mereka meyakini, Mas, yang menjaga nilai, yang mendidik adik kita, anak-anak kita nanti, ini harus diberikan insentif dan harus dihargai. Maka ada programnya adalah gaji untuk guru ngaji. Dan ini akan dinasionalkan. Itu terlepas dari itu, ini kita juga bicara, itu tadi terkait dengan infrastruktur dan sumber daya pengajar. Bagaimana dengan sumber daya manusia peserta didik? Karakter model pembinaan edukasi seperti apa yang akan diterapkan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya mereka dan juga wadah apa atau jalur sirkulasi apa yang sudah disiapkan agar mereka ini bisa terserap pada industri-industri strategis di Indonesia, Mas? Ya, kalau kita berbicara kaitannya dengan umat Muslim, Mas, ya. Prof Mahfud pernah menyampaikan ya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi ini kan juga sudah ada beberapa regulasi yang mengatur. Semisal mungkin undang-undang pesantren. Di undang-undang pesantren itu ada 3 fokus poin utama berkaitan dengan pendidikan, fungsi dakwah dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita memperbaiki khususnya di umat Muslim ini perbaikan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang ada di dalam lingkup pondok pesantren. Maka kami berkomitmen para santri-santri itu tidak kemudian hanya mendapatkan pengajaran di lingkup basis pondok-pondok itu saja, tapi kita perlu membuka dan perlu menaikkan level dari para santri-santri ini untuk mereka bisa terkoneksi dengan industri, mereka diberikan pelatihan entrepreneurship dan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang lain untuk bisa sama memiliki kesempatan dan hak dengan siswa-siswi yang lain. Berbicara tentang keberpihakan pasangan ini terhadap umat Islam dalam konteks pelibatan mereka dalam konteks pembangunan. Kita tahu, Mas, sekarang indikator demokrasi di Indonesia itu cenderung buruk, Mas. Salah satunya disebabkan karena ada kekangan secara politik yang membatasi sirkulasi kritikan dari umat Muslim. Bagaimana caranya Pak Mahfud MD dan juga Mas Ganjar menyelesaikan persoalan ini, Mas? Kalau kita melihat sosok personal 2 orang ini, Mas, saya melihat beliau berdua adalah sosok yang bersih dan tidak pernah melaporkan siapapun yang mengkritik. Nah, menurut saya ini salah satu contoh yang paling awal dulu yang kita bisa lihat. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan? Nah, kita berbicara dari bagaimana bisa mensolidkan, bisa menguatkan lembaga-lembaga yang sudah ada sesuai dengan fungsinya lagi.
Dan mereka berkomitmen penguatan dari segi pertama, dari segi aparatur sipil negara, dari segi aparat hukumnya, dari penegak hukum maupun dari apa TNI Polri-nya, kejaksaan, apalagi kita tahu Prof Mahfud sebagai orang yang pernah berkecimpung di lembaga yudikatif. Jadi komitmen mereka adalah membuka seluas-luasnya demokrasi itu kepada siapapun mereka yang memiliki pandangan dan gagasan. Dan tidak akan pernah ada kriminalisasi. Dan itu sudah dibuktikan. Selama kiprah beliau berdua, tidak pernah ada tuh pelaporan. Dan bahkan ketika saya mengkritik langsung di depan pada saat itu, saya sampai saat ini masih aman di sini. Gitu. Oke, baik Mas. Kalau kita lihat dalam kontestasi Pilpres yang akan dihelat pada 14 Februari, kurang dari 1 bulan dari sekarang, itu kalau dilihat berdasarkan DPT-nya, umat Islam menjadi pemilih mayoritas di antara 204,8 juta pemilih yang terdaftar di KPU. Bagaimana strategi dari Pak Mahfud dan juga Mas Ganjar untuk meraih suara terbanyak dari umat Muslim? Dan tolong pastikan kepada saya, Mas. Ya, gini. Kalau ini tidak hanya sebatas pertarungan untuk merebut suara umat Muslim. Dan jaminan apa yang bisa diberikan bahwa mereka tidak sedang dipolitisasi setelah terpilih dengan menggunakan suara terbanyak mereka, lalu mereka dilepehkan seperti pada pemilu-pemilu yang lalu. Berarti yang lalu dilepehkan? Iya, kenyataannya seperti itu, Mas. Ya, oke. Makanya, Mas, dari tadi saya menjawab, itu bukan akan. Tapi semua yang dilakukan memang sudah terjadi. Salah satunya di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Gitu. Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu berkomitmen. Sampai pun nanti terpilih, karena program-program ini sudah pernah dilaksanakan. Jadi, dalam hal ini kami tidak ingin mempolitisasi satu agama pun, gitu. Jadi kami tidak ingin menjanjikan apapun itu sekiranya memang yang sudah pernah kami lakukan. Itu pertama. Artinya pasangan ini netral atau terbebas dari politik identitas? Terbebas dari politik identitas. Yang kedua, semua program yang dijanjikan itu sudah terlaksana. Jadi tidak ada baru sekarang membicarakan soal perhatian terhadap guru ngaji, baru sekarang membicarakan soal rumah ibadah, tidak. Itu sudah terrealisasikan dengan sangat cemerlang di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga, perlu kami sampaikan, di dalam proses kampanye, Prof Mahfud dan Mas Ganjar itu bagi tugas. Di awal kampanye, Prof Mahfud pergi ke Sabang, Mas Ganjar pergi ke Merauke. Ini menjadi simbol persatuan dan kesetaraan keadilan di seluruh daerah. Dan mereka masuk ke semua elemen. Tidak hanya kampung ke kampung, desa ke desa, tapi masuk dari kampus ke kampus, mengedukasi, maupun sampai ke pesantren-pesantren, ke rumah ibadah semua agama. Dan ini kebetulan dalam beberapa saat kemarin saya ikut mendampingi di IKN, di Jawa Tengah, dan di beberapa daerah lain. Dan ini konkret, Mas. Jadi tidak sekedar hanya janji-janji saja, tapi konkret direalisasi. Kita tahu gagasan Pak Mahfud MD dan juga Mas Ganjar untuk kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam dalam konteks pembangunan adalah sebuah gagasan yang baik, yang memang perlu didukung. Cuman ada satu masalah serius, Mas. Kita tahu kalau kita melihat peta kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, polarisasi, Mas. Kohesi, Mas. Ini sebagai korban dari politik identitas pada ajang pemilu-pemilu sebelumnya. Kampret, cebong, macam-macam dan sebagainya. Bagaimana caranya Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD menyelesaikan persoalan itu? Pertama, di dalam sejarah riwayat politik mereka berdua tidak pernah melibatkan politik identitas dan mengerahkan satu golongan saja. Justru hari ini kita harus bertanya, siapa pelaku dari ketiga paslon ini yang memainkan peran utama di dalam politik identitas di tahun 2019? Kira-kira siapa, Mas? Yang pasti bukan 03 atau 01, mungkin 02. Nah, kita bisa menilai gitu. Pada 2019 itu terjadi polarisasi yang luar biasa, bahkan ada jatuh korban. Gitu. Dan ini menjadi poin penting. Makanya apa yang menjadi komitmen kami tidak ingin mempolitisasi satu agama pun. Dan semua ketika kampanye kami menyerukan persatuan dan menghargai perbedaan. Tidak ada satu golongan agama manapun, kelompok manapun yang kemudian kita coba kapitalisasi untuk mendukung dan menggerakkan ataupun menjatuhkan pihak lawan. Itu kami hindari. Kalau dilihat salah satu agenda prioritas Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita lihat, Mas, korupsi sekarang dipraktikkan secara terbuka. Bahkan beberapa menteri pun ikut terciduk oleh KPK. Itu kenyataan, Mas. Dan kalau kita lihat audit terbaru dari BPK kemarin menyebutkan 40% dari total realisasi anggaran PSN justru masuk ke kantong ASN dan para politisi.
bagaimana Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD mampu menjamin kebersihan dalam konteks pengelolaan APBN, Mas? Karena ini perkara serius. 70% itu dari dana pajak masyarakat. Gimana, Mas? Silakan. Pertama, saya lagi-lagi selalu membicara by data dan rekam jejak. Oke. Mas Ganjar ini adalah orang yang bersih, gitu. Terbukti di dalam pengelolaan Pemprov Jateng dengan digitalisasi e-government, dengan pendirian desa anti korupsi, dan secara riwayat bahkan Pemprov Jateng pernah mendapatkan penghargaan dari KPK. Oke. Yang kedua, riwayat dari Prof Mahfud sendiri sangat bersih. Bahkan beliau secara rekam jejak dengan sangat berani membongkar sebagai Menko Polhukam, membongkar kasus Verdi Sambo, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, bahkan yang terakhir membongkar mengenai ada dugaan pencucian tindak pidana uang di Kementerian Keuangan. Siapa lagi yang berani untuk membongkar dan mengutarakan ini semua? Dan saya rasa dua sosok ini yang sangat bersih dan tidak memiliki beban. Sehingga berani. Dan ini menjadi komitmen dan titik terang dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Bicara tentang kebersihan dari dua calon ini, salah satunya Mas Ganjar. Bagaimana dengan isu keterlibatan Mas Ganjar dalam kasus EKTP? Oke. Pertama, sering sekali ini menjadi pembahasan dan playing victim. Saya nggak perlu jawab panjang lebar, Mas. Kita tinggal buka Google, kita cari mengenai putusan sidang dari perkara tersebut. Sudah sangat jelas di situ disampaikan bahwa Mas Ganjar sama sekali tidak terlibat. Yang kedua, di situ disampaikan dari saksi kunci Andi Narogong menyampaikan bahwa Mas Ganjar tidak terlibat seperti yang dituduhkan. Ini saksi kunci loh. Lalu bagaimana dengan kesaksian Setia Novanto dalam BAP-nya, Mas? Makanya Setia Novanto kan kemudian mengeluarkan nama Mas Ganjar. Kemudian dipanggillah saksi kunci. Dan saksi kunci menyatakan bahwa Mas Ganjar tidak terlibat. Bahkan Mas Novel Baswedan, waktu itu masih sebagai penyidik KPK juga mengatakan, tidak ada keterlibatan Mas Ganjar di dalam kasus IKTP ini. Sampai ini jaksa juga menyampaikan, dakwaan jaksa disampaikan di situ bahwa Mas Ganjar ketika masih aktif menjadi anggota Komisi 2 pada saat itu, justru malah beliaulah yang sangat gencar mengkritisi adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada di IKTP. Sampai putusan itu selesai, kita bisa memutuskan tidak ada keterlibatan apapun. Oke. Hukum di negara ini, Mas, itu bisa direkayasa oleh siapa saja. Apalagi oleh penguasa yang lagi eksis sekarang. Contoh paling mutakhir. Ini menjadi kontroversi. Meskipun dijawab oleh kekuasaan, tidak. Bagaimana dengan posisi Mahkamah Konstitusi yang secara tiba-tiba mendadak membuat sebuah keputusan kontroversial untuk kemudian meloloskan salah satu cawapres dengan cara-cara yang tidak terhormat, melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Bukankah hal itu juga bisa terjadi dalam proses peradilan Mas Ganjar, Mas? Karena mengingat kedekatan antara Mas Ganjar dengan kekuasaan, dengan Pak Joko Widodo secara personal waktu itu. Saya coba, karena ini dua kasus yang berbeda, Mas. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat jelas bagaimana mekanisme itu terjadi dan sangat banyak sekali kejanggalan. Mulai dari tiba-tiba adanya tuntutan, tiba-tiba kemudian adanya perubahan dari quorum, keterlibatan Anwar Usman dari awal persidangan tidak hadir, sakit dan menjadi hadir, perbedaan suara itu sudah sangat jelas. Tapi saya masih berasumsi ya sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia, saya masih percaya lembaga peradilan itu sendiri. Walaupun sampai kemudian saya masih memberikan Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi itu azas praduga tak bersalah. Tapi kalau sudah sampai Mahkamah Kode etik ya di MK itu menyatakan itu pelanggaran berat, itu sudah final. Dan berarti memang ada pelanggaran berat terjadi di persidangan. Ini berbeda dengan Mas Ganjar. Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan tidak ada. Saksi kunci menyatakan tidak ada. Bahkan sampai putusan sidang terakhir juga menyatakan tidak ada. Dan ini banyak elemen-elemen yang terlibat dan tidak ada kejanggalan di dalam proses persidangan karena disaksikan banyak orang, Mas. Jadi menurut saya itu clear. Artinya justifikasinya bahwa proses peradilan itu sudah sesuai dengan rasa keadilan. Sudah sesuai. Oke, baik. Salah satu prioritas dari Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD adalah pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Banyak orang yang meragukan, Mas. Karena dari 2013 sampai sekarang Mas Ganjar memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur hampir 2 periode. Tingkat kemiskinan Jawa Tengah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Bahkan kalau dilihat grade rata-ratanya itu 9,5-9,6%. Lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional. Gimana, Mas? Gini. Kalau kita melihat data ini harus menyeluruh, Mas. Justru kalau kita mau melihat persoalan kemiskinan di Jawa Tengah, ini cukup menarik.
Justru ketika Mas Ganjar menjabat, itu terjadi penurunan kemiskinan. Walaupun memang tidak signifikan. Ya, dari 14 ke 11%. Ya, bahkan dari periode sebelumnya. Atau bahkan pada saat 10 tahun beliau menjabat, ada kurang lebih kisaran 3% terjadi penurunan kemiskinan. Oke. Dan ada penurunan dari tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Yang awal mulanya dari 6%, kemudian turun menjadi 5%. Oke. Nah, ini akan selalu masyarakat dan para politisi memplaying victim tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau kita mau lihat data secara keseluruhan, mau berbicara mengenai provinsi mana yang paling miskin, bukan Jawa Tengah, Mas. Gitu. Banyak daerah lain, Indonesia Timur, atau bahkan di Pulau Jawa sendiri banyak. Tapi kita melihat agregat data secara keseluruhan. Ketika Mas Ganjar masuk memimpin, penurunan kemiskinan itu malah terjadi. Meskipun tidak signifikan. Walaupun tidak signifikan, tapi terjadi. Dengan program-program yang diberikan, bahkan tingkat pengangguran terbuka turun dari 6 menjadi 5%. Adanya SMKN gratis bagi siswa-siswa miskin, adanya program-program pembukaan lapangan kerja, adanya kemudian bantuan usaha lapak Ganjar maupun dari Bank Jateng yang diberikan, banyak, Mas. Jadi ini sudah sangat konkret bahwa semua yang dibicarakan itu saya rasa kurang tepat. Oke, Mas. Ini untuk menjawab tudingan-tudingan yang berkembang liar di tengah-tengah masyarakat dan juga ada yang provokatori ini, Mas. Berbicara tentang memilih Ganjar, berarti kita melanjutkan eksistensi Megawati untuk mengendalikan pemerintahan baru selama 5 tahun ke depan. Di saat yang sama kita tahu Megawati identik dengan PDIP. Banyak dari politisi PDIP yang kemudian dilibat sertakan dalam jabatan-jabatan strategi di kekuasaan. Dari periode kemarin sampai dengan masa pemerintahan ini mau berakhir, Mas. Nah, gini, Mas, kita tahu bahwa kebanyakan korupsi itu dari kader-kader PDIP. Bahkan Harun Masiku sampai sekarang pun tidak tahu keberadaannya di mana. Bagaimana Mas Ganjar menjamin kebersihan ketika kendaraan PDIP itu dipakai, yang sama tidak muncul pada masa pemerintahannya selama 5 tahun ke depan, Mas? Oke. Pertama, saya perlu tegaskan, kita di sini bersepakat untuk tidak permisif kepada para pelaku korupsi, yaitu koruptor. Kedua, ketika kita mengomentari kasus ini, kita perlu objektif dan fair, Mas. Apakah PDIP partai yang korupsi? Hanya itu saja? Tidak. Kalau kita membuka data secara menyeluruh, hampir semua partai itu korupsi. Gitu. Ada oknum-oknum, memang ada. Di PDIP ada Harun Masiku. Di Golkar juga ada kemarin yang terseret. Di Gerindra juga ada. Bahkan menterinya kemarin KKP. Kemudian di mana lagi yang belum? Di Nasdem. Nasdem juga ada kemarin. Bahkan baru dicopot juga. Bahkan di PKS pun ada. Ketua PKS langsung pada saat itu terjerat kasus korupsi sapi. Lutfi. Ya. Jadi semua partai itu menurut saya sama. Tapi di sini kita harus meyakini. Makanya kalau kami di generasi muda, kami bersepakat perlu dilakukan reformasi partai politik, Mas. Tapi kalau mengomentari soal ini, kita juga tidak bisa langsung secara tendensius menyalahkan PDIP ataupun dari Mas Ganjar secara langsung karena yang diusung. Pertama, Mas Ganjar itu orang yang sangat independen. Kedua, orang yang patuh di dalam koridor. Tapi ketika diberikan amanah menjadi presiden, tuannya bukan partai, tuannya adalah rakyat. Dan ini sudah dibuktikan di Jawa Tengah. Gini, Mas, soal eskalasi terakhir yang muncul pada debat Pilpres kemarin, Capres, di situ tampak sekali terlihat ada kolaborasi yang seolah-olah didesain antara Anies dan Ganjar untuk kompak menyerang Prabowo. Bahkan Mas Ganjar sempat bertanya, penilaian apa yang pantas untuk kinerja pertahanan selama masa Prabowo? Ini apa sih yang terjadi di belakang itu, Mas? Ya, kalau di belakang saya juga tidak tahu. Cuma secara jelas kita bisa melihat, ya. Uniknya, ya, di sini Mas Anies juga cenderung ada beberapa hal yang bersepakat dengan Mas Ganjar mengenai data. Bahkan Mas Anies menyampaikan harusnya lebih rendah lagi penilaiannya. Yang kedua, uniknya lagi, bahkan Pak Prabowo sampai 3 kali sepakat dengan Mas Ganjar mengenai hal itu. Jadi kalau ditanya apakah ada kolaborasi antara Mas Anies dan Mas Ganjar, di belakang saya rasa tidak. Karena itu juga terjadi. Karena Pak Prabowo juga setuju sama Mas Ganjar. Maka saya menilai, kalau Mas Anies sepakat sama Mas Ganjar dan Pak Prabowo setuju sama Mas Ganjar, selesailah pemilu, presidennya Mas Ganjar. Gitu kan? Gitu. Siap. Ini kita beralih ke isu mancanegara, Mas. Karena ini juga menjadi poin yang penting yang memang selama ini juga
secara lisan juga disebut-sebutkan oleh Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud MD terkait dengan konflik yang terjadi di Palestina, Mas. Mau nggak mau Indonesia juga punya kewajiban atau beban moral untuk turut serta terlibat dalam konteks mengusung perdamaian di sana. Kita tahu konflik Palestina ini masalah klasik dan susah diatasi karena ini berkaitan dengan kepentingan para adidaya di dalam. Bahkan kelas Rusia dan Cina pun tidak mampu menekan kekuatan Amerika, Inggris, dan Prancis untuk meloloskan resolusi gencatan senjata permanen Dewan Keamanan PBB untuk masalah Gaza. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar? Oke, gini. Kalau kita mau berbicara soal Palestina, kita butuh melihat sosok pemimpin yang konsisten sedari awal. Dan di sini Mas Ganjar sudah membuktikan ketika ada kasus Piala Dunia, beliau rela dihujat, dihina, dicaci maki hanya untuk menyatakan statement yang sesungguhnya penolakan terhadap Israel. Dan beliau siap menanggung resikonya. Walaupun kalau kita lihat tidak ada konteksnya. Dia hanya seorang gubernur yang menyatakan pendapatnya tidak setuju dengan adanya Israel yang terlibat. Tapi dihujat luar biasa sama seluruh masyarakat Indonesia. Beliau sangat konsisten dan berani. Kedua, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud memiliki pemikiran politik luar negeri bagaimana kita bisa berperan secara bebas dan aktif. Dan di sini balik lagi. Konsistensi itu sangat dibutuhkan, Mas, untuk bisa menjalin komunikasi dan diplomasi antara negara-negara yang terlibat itu tadi. Dan kenapa sejauh ini saya sangat yakin, kami melihat kiprah beliau berdua ini tidak sangat meragukan, gitu. Bahkan sangat yakin untuk bisa menyelesaikan. Karena tadi konsistensi, taat, dan saya yakin Mas Ganjar mampu untuk menjalin komunikasi ke negara-negara. Palestina itu nggak bisa diselesaikan dengan sendiri. Itu perlu diskusi dengan banyak pihak dan banyak negara. Tapi satu hal, Mas, yang saya ingin tegaskan adalah jangan sampai kita menyalahkan Palestinanya. Jangan sampai itu dipolitisasi. Karena saya jujur, saya kurang sependapat dan sangat kecewa dengan pernyataan Pak Prabowo yang menyampaikan bahwa jangan menjadi bangsa yang lemah. Kalau akan menjadi bangsa lemah, kita akan lihat seperti Palestina yang ditindas, kekayaan alamnya diambil. Menurut saya itu sangat-sangat mengecewakan dan kita tidak bisa memiliki pemimpin yang seperti itu, yang sangat-sangat tendensius dan tidak melihat kasus dari secara komprehensif. Oke, Palestina kita beralih ke Rohingya. Ini juga masalah serius yang sekarang juga menimpa Indonesia sejak pertengahan November kemarin, Mas. Ini muncul kontroversi dan salah satu pernyataan untuk membelah kontroversi itu muncul dari Prof. Mahfud MD dengan menyatakan bahwa Indonesia bukan sebagai negara peratifikasi konvensi pengungsi, baik itu Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol Pengungsi 1967. Apa arti dan makna dari pernyataan ini, Mas? Apakah beliau nggak bersedia untuk kemudian menerima pengungsi Rohingya atau seperti apa, Mas? Oke, begini. Jadi kita perlu mengomentari satu hal ini dengan konteks, Mas. Pertama, kenapa kemudian Prof. Mahfud menyampaikan statement itu? Karena di situ Prof. Mahfud ingin menjelaskan positioning dari Indonesia secara mata internasional itu seperti apa. Memang betul, Indonesia tidak meratifikasi dan menandatangani berkaitan dengan mekanisme pengungsian itu dari UNHCR. Tapi yang kedua, kalau kita lihat di sisi lain, Prof. Mahfud juga menyampaikan atas insiden kekerasan yang terjadi para pengungsi Rohingya. Prof. Mahfud juga menyampaikan statement, kita harus ingat atas bantuan internasional yang terjadi di Aceh pada saat itu. Maka kita harus melihat kemanusiaan di atas segalanya. Jadi kalau persoalan apakah Rohingya pada akhirnya akan diusir atau akan diterima, menurut saya ini perlu pembahasan lebih lanjut dan secara cermat. Tapi yang ingin saya tekankan, jangan ada pihak yang mempolitisasi kasus ini. Saya perlu sampaikan di sini. Ada fakta unik di situ. Tanggal 5 Desember, Presiden Jokowi memerintahkan menginstruksikan Prof. Mahfud untuk menyelesaikan kasus Rohingya. Tidak lama berselang setelah itu beberapa minggu, Pak Prabowo mengeluarkan statement bahwasanya kita harus lebih peduli dengan bangsa kita sendiri. Di atas segalanya. Ini pernyataan yang menurut saya lumayan kontroversial. Tidak lama setelah itu terjadi insiden kekerasan dengan pengungsi Rohingya. Pertanyaannya, setelah diusut, ada dugaan partai politik yang mengkoordinir insiden tersebut. Dan ini kita bisa lihat, sudah banyak beredar di sosial media. Apakah ada kemungkinan relasi antara partai politik di balik Prabowo dengan kasus tersebut? Saya melihatnya bisa jadi ada korelasi itu, gitu. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan, jangan hanya perkara pemilu 5 tahunan pilpres kemudian kita mempolitisasi
hajat hidup orang, saudara kita, hanya untuk kepentingan politik. Menurut saya, jangan sampai. Oke. Dan kita sangat menyesalkan itu terjadi. Ya. Baik Mas, dengan pembahasan panjang lebar tadi terkait dengan sejumlah agenda prioritas yang memang diusung dan akan direalisasikan oleh pasangan Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud, kira-kira closing statement apa yang bisa menjadi dasar kepantasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan umat muslim, untuk kemudian menaruh pilihan terhadap pasangan nomor urut 3, Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Silakan Mas. Ya, sebenarnya saya pribadi saya tidak ingin mengajak karena saya yakin kita semua dan kita menghargai ada yang perbedaan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kita semua di sini adalah para pemilih yang bisa memilih secara rasional. Okay. Dua sosok putra terbaik bangsa, Mas Ganjar nasionalis, Prof. Mahfud religius, menurut saya dua sosok yang sangat tepat tanpa beban, tanpa catatan riwayat yang buruk di masa lalu. Tidak ada. Jadi saya ingin mengajak dan ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, Indonesia ini diambang demokrasi yang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Kita memilih 03 bukan hanya kepentingan pribadi atau memenangkan 1-2 orang, tapi kita juga menyelamatkan demokrasi Indonesia, dan dengan kita memilih 03, kita bisa memperjuangkan bersama-sama penegakan hukum, pembersihan korupsi, dan harkat martabat orang banyak. Mungkin itu saja. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan panjang lebar kita terkait dengan eksistensi, visi misi, program kerja sekaligus agenda-agenda prioritas, dan juga termasuk dengan keberpihakan pasangan ini terhadap nasib dan juga masa depan umat Islam ke depannya. Dan semoga dengan penjelasan tadi secara rinci dijelaskan oleh Mas Ikhwan Bujang, itu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama kepada masyarakat pemilih Indonesia untuk kemudian menempatkan pilihannya terhadap pasangan ini. Baik pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Terima kasih Mas sudah hadir di sini, sudah berbincang dengan kita. Saya Faisal Salatolohi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.